Akhirnya saya bilang, dia mengatakan bahwa sekarang sudah viral. Saya coba kirimkan itu. Ternyata saya baca WA-nya itu. Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sulawesi Selatan, menggelar seminar kajian kontemporer di Aula Pertemuan Masjid Al-Markas, Jalan Masjid Raya, Makassar, Senin, 19 Agustus 2024, siang. Seminar kontemporer ini terbilang unik lantaran mengangkat tema tentang yang saat ini ramai diperbincangkan netizen atau warga dunia maya, hodam dan eksistensinya dalam Islam. Kajian yang menggandeng Bank Syariah Indonesia, BSI, itu, dihadiri oleh sejumlah pengurus MUI dari kabupaten, kota serta perwakilan Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya. Ketua MUI Sulsel, Profesor Kahana Jamuddin mengatakan, pihaknya sengaja mengangkat tema tentang hodam karena sedang ramai diperbincangkan publik. Bahkan, dirinya mengaku sempat mendapat pesan WhatsApp dari warga luar Sulsel yang menanyakan terkait hodam tersebut. Kami dari Islam sangat-sangat berterima kasih atas kerjasama ini. Mudah-mudahan kedepannya khadimul ummah, pelayan masyarakat. Jadi apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yang masyarakat merasa bingung masalah ini biasanya merujuk ke MUI. Oleh sebab itu MUI ini perlu memberikan penjelasan. Ini soalnya ini dari luar Sulawesi. Yang meminta bagaimana pendapat Sulsel. Maka kalau saya bilang kalau memang pendapatmu mesti harus melalui rapat, minimal rapat. Tapi nampaknya ini hampir seluruh Indonesia bahkan di luar negeri masalah ini terjadi. Oleh sebabnya lebih kita tingkatkan menjadi seminar. Itulah alhamdulillah kita akan didukung oleh BSI. Ini bisa kita jadikan bentuk seminar. Kalau nanti ini seminar ini hasil seminar menjadi nanti fatwa. Kalau menurut Pak Kiai sendiri terkait kodam itu gambaran. Ini kodam itu sebenarnya dalam Islam itu ada namanya qarin. Qarin itu tempat jadi seluruh orang itu punya qarin semuanya. Jadi sering orang melihat ada orang ini tapi ada juga tempat yang lain itu qarinnya. Jadi qarinnya itu karena dari makhluk halus bisa berhubung hal suci itu diberikan kemampuan untuk membentuk dirinya apa yang dimaui. Jadi bisa misalnya saya ini bisa qarin saya dia membentuk diri seperti saya. Jadi orang itu ada saya ada kan di sini. Jadi itu soalnya masalahnya ini sekarang masalahnya banyak orang mempergunakan kali ini untuk hal-hal yang gaib. Apakah boleh seperti ini? Jadi misalnya kita lihat bahkan ada ulama-ulama, wallahu alam, karena Nabi sendiri mengatakan saya punya qarin, tapi qarin saya jadi Islam. Dia tidak bisa mengganggu saya. Suatu dia istrinya Aisyah ada timbul rasa cemburunya karena pada satu malam semestinya gilirannya Aisyah, terus Rasulullah menghilang pada waktu itu, artinya dia dilihat. Akhirnya dia merasa cemburu. Suatu dia datang, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, apakah datang setamu, qarinmu, kenapa kau memperlihatkan ada gejala kurang bagus? Apakah seperti ini tidak merasa cemburu kepada kamu kalau misalnya terjadi ini? Jadi dia nanya, apakah datang setamu? Kata qarinmu. Berarti Aisyah kata, apakah setiap orang punya qarin, punya setan yang bisa mengganggu? Nabi kata, semua orang punya. Aisyah bertanya lagi, sampai Rasulullah juga punya. Saya juga punya, tapi qarinku masuk Islam. Jadi umat ini harusnya seperti apa? Jadi umat ini harus hati-hati. Ya, dia harus hati-hati dengan qarin ini karena ini namanya setan, makhluk halus. Karena Nabi katakan ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi harus kita hati-hati. Siapa tahu ini karena setan itu pada umumnya setan itu dia akan menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran. Harus kita
Jadi kerjasama dengan ini, ada orang kerjasama tapi harus hati-hati. Tapi dalam Al-Quran mengatakan siapa yang kerjasama dengan makhluk halus ini akan nanti dibikin payah nanti. Dibikin payah. Payah. Artinya apa soalnya? Karena ini selama ini kalau kita kerjasama, dia kan melayani kita apa yang kita mau. Pada suatu saat nanti dia meminta pada kita untuk dilayani. Siapa tahu yang tidak bisa kita lakukan, itu kita diganggu. Misalnya hal yang syirik, suruh potong kerbau misalnya di kuburan, suruh orang ini yang keluar dari asal yang menjauh. Kita kan tidak mungkin. Nah, kalau kerjasama dengan baik lantas dia melayani, bisa dia. Oleh suami itu lebih baik nggak usah kerjasama. Nggak usah Kerjasama. Nggak usah dengan kerjasama dengan makhluk halus begitu ya. Al-Quran mengatakan nanti akan dibikin payah kamu kalau kerjasama. Tapi kita menghindar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.